Dulu, mimpi musisi Indonesia untuk go internasional terdengar terlalu muluk. Rasanya cuma mungkin kalau lo manggung di Amerika atau Eropa. Anggun berhasil menembus Eropa dengan Show on the Sahara. Agnes Mo bertahun-tahun konsisten mencoba membuka pintu ke pasar Amerika. Tapi sekarang dunia musik udah berubah. Rich Brian dan Nicky bisa tembus pasar global lewat internet. Depan Terus dan Ali punya basis fans sampai ke luar negeri. Bahkan musisi indie seperti Burger Kill dan Elven Kind pernah membawa musik mereka ke panggung internasional. Pertanyaannya, di era streaming dan TikTok, apa arti go internasional masih sama kayak dulu? Inilah Fix Tape episode 7, Mimpi Musisi Go Internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fix Tape episode ke-7. 7 ya? 7. 7, oke. 7. Ya, yang sabar menanti 2 minggu, ya apa mau dikata editor kita banyak kerjaan. Lebih ke malas kayaknya sih. Tuh, udah dimarahin bos tuh. Nah, gajinya naikin makanya. Kemarin abis ada event kan, yang padel lama itu. Dari kemarin juga nggak ada event, nggak mau. Emang udah begitu bilangnya. Soalnya acara ini banyak banget. Segala omongan gua ada tulisan. Klipnya. Iya, makanya panjang kan. Iya. Ngeditnya mempersulit diri sendiri. Dan terima kasih yang udah pada ini ya, memposting-posting yang albumnya kita review lah ya. Iya. Walaupun banyak masukan katanya kurang close up, nanti di episode ini kita akan close up. Iya. Makasih masukannya. Itu yang kalau kita suka ada posting screen capture itu tuh dari kita atau dari mereka sih bikin. Yang tiba-tiba ada 3 foto terus kutipan. Dari mereka, Kang, itu, Kang. Dari audiensnya. Oh, ada yang bikin sendiri. Terima kasih yang sudah bikin gitu-gitu ya. Niat banget ya. Niat itu kan berarti di screen capture. Saya lebih banyak lagi. Ini kita pas syuting belum tayang satu episode, lusa ya tayang ya. Si Selancar Rezeki berarti udah tayang kemarin. Oh, udah tayang ya. Sampai gua di WhatsApp temen gua di Bandung, ini apa ceritanya kok sukses banget gitu. Astagfirullah. The Cure ini gimana nih The Cure? The Cure mau manggung di Primavera soalnya dia. Iya. Kenapa Le? Sampai ada teman gua yang dosen gitu yang nggak jauh dari udah jauh dari scene musik tiba-tiba ini kok sering muncul mulu di timeline gua nih susah lancar rezeki terus ini gara-gara lu gua lihat ininya apaan sih apa ceritanya. Seru anak-anaknya seru juga sih. Ada event musik apa yang lo datang? Lo kemarin dari Pamungkas ya? Minggu lalu apa? Oh ya, minggu lalu sebagai moderator itu mah, Bang. Oh, dia di moderator. Dia bikin buku gitu kan, Bang, kayak journey-nya dia dari 2017 sampai akhir tahun inilah. Apa diskusi apa itu? Itu kayak ngebahas bukunya yang sebenarnya isinya bukan hanya sih, jurnal perjalanan karirnya dia lah. Oh. Yang gua kagum itu dia aware banget sama pengarsipan. Jadi fotonya, layoutnya tuh rapih gitu. Dia graphic designer juga sih ya. Iya, bisa moto juga gitu. Moto juga. Bagus, jadi memindahkan feed Instagram dia ke buku ya itu ya. Bener sih, Kang. Iya bener ya, jadi sesuatu ya. Bagus itu, bagus. Iya. Bagus, harusnya lebih banyak band bikin buku atau musisi bikin buku. Buku Teenage ini nggak tahu nih kapan jadinya nih. Udah masuk cetak kok. Masuk cetak. Berapa minggu lalu gua habis nulis terus kata Helvi langsung kirim ke percetakan. Karena ada ini lah, baru dapat sponsor, ada yang sponsorin. Ya tunggulah bukunya Teenage ya, Rock and Ruin. Buku foto sih itu ya. Iya, buku foto, tapi jarang loh. Maksud gua kayak gitu. Pamungkas dijual nggak bukunya? Dijual. Ya, bagus. Harus lebih banyak musisi atau band bikin karya di luar musik kayak buku biar bagus buat dokumentasi, biar nanti 30 tahun lagi. Iya. Kan bisa dilacak gitu, ini pernah ada gitu dokumentasi ini. Setuju. Oke, yang lagi didengarkan akhir-akhir ini? Ya, gua kegelapan ya Ada bapak-bapak di Norwegia gitu di kabin, bininya meninggal bikin album. Judulnya A Crow Look at Me. Burung gagak ngeliat itu. Jadi tuh sepanjang album itu dia cuma masih tahap berduka. Jadi kayak dia cerita ke kamar mandi udah
pulang dari pemakaman, dia ngeliat darah-darah batuk bininya gitu-gitu lah. Kasihan amat. Terus nama musisinya apa? Mount Erie. Jadi Gunung Serem. Gunung Serem. Gunung Serem. Itu dia apa nyeritain semua perjalanan. Iya, dari awal sampai akhir. Musiknya? Apa ya, kayak spoken words atau folk gitu sih. Spoken word Iya. tapi ininya folk musiknya. Secara produksi sebenarnya B aja, cuman cara dia berdamai dengan dukanya itu sih yang gue anjing. Lu seneng banget sama duka-duka. Ya, gitulah. Pacarnya Haris, tolong ini kehadiranmu apakah sudah membuat hidup Haris ceria? Kok dia kayaknya mencari... Enggak, Kang. Pacarku love. Tadi dia apa bilang pacar gue orang terbaik di dunia. Iyalah, gila. Gue sama kayak Bang S, pacar gue cuma 2. Gak tahu sih ya. Enggak, pacar cuma 2 gimana maksudnya? Pacar 2, gila. Pacar gue 1. Aduh gila, pacar 2. Gila lo, orang pacar 2 gila. Luar biasa kali. Ya, rekam jejaknya. Mantanku 1, pacarku harus 1. Kalau pacarku cuma 2 berarti sekarang lu punya 2 pacar dong. Pantesan lu berduka ya. Enggak, Coba didengerin tuh Mount Erie. Kalau gue Mount Erie itu lu cerita itu tadi mengingatkan gue ada satu series Inggris yang si stand up comedian siapa sih? Seriesnya cerita soal dia Ricky Gervais. Apa sih nama seriesnya? Afterlife. Itu kan nyeritain dia habis ditinggal sama istrinya juga kan. Itu beberapa season tuh, itu juga keren juga tuh. Gelap sih tapi. Iya. Lu dengerin apa? Gua dari pagi sampai tadi ini dalam perjalanan gue muter satu lagu doang. Apa? Lagu Kelompok Penerbang Roket yang Tigor ya? Tigor. Enak banget, deng deng. Iya, Itu kayak si Kelompok Penerbang Roket tuh punya banyak lagu yang kayaknya bagus buat opening sesuatu gitu. Opening film, Anthemic. Opening acara, opening apa. Nah ini si Tigor ini dari intro tuh bener-bener repetitif tapi kayak anjir ini kebayang gitu. Kenapa Tigor sih? Namanya Batak kayaknya banget tikus ya? Iya, kantor atau singkatan. apa. Cuma ya mungkin lucu tahu kayak mungkin gara-gara gitaris orang Batak ya. Kemarin mereka launchingnya juga di jalanan itu kan? Iya di MRT. Di MRT ya. Bikin itu gigs sih gua mendadak. dari pagi tadi gue berangkat pagi. Gua cuma play satu lagu ding. Baru juga. Yang baru rilis juga selamat buat Leonardo Ringo sama Aji Gergaji. Aji Gergaji juga tuh apa suges-sugesan gitu ya. Iya, Udah jarang ya. Orang-orang tua. Kalau gue lagi dengerin, wah gila sih. Gue Lokal nih dia, lokal. lokal. Timur lagu-lagu timur yang wah gila sih. Gila ini gara-gara anak gue dengerin ini mulu lah. Gue dari pertama, wah apa sih lu dengerin apa sih? Lama-lama kok enak ya. Kayak si Ngapain Repot, ada judulnya Ngapain Repot leh. Berarti itu lagu dari apa sih jadi apa ini? Iya tuh. Apa nih yang ininya Toton Karibo, Wis Becker sama Freshly Nikiulu. Bahasa apa? Ngapain repot? Itu ini buat lu tuh lagu. Kalau ada apa-apa ngapain repot? Gitu. Oh, lagu TikTok ya? Tidak. Maukah tidak? Jangan sampai dukun bertindak gitu. Bagus. Anak lu ingin menggali darah timur. Aku timur. Ya, tapi timur. mungkin karena gue juga denger itu dan gue tahu artinya ya. Maksudnya dia ngomong apa, maukah tidak, apa bahasa-bahasa apa dorang lah, apa dong, apa gue tak tahu gitu, jadi relate lah gitu sama. Tapi gue rasa lagu-lagu timur tuh lagu-lagu yang mungkin kalau kita dengerin sendiri kayak apa sih? Tapi ketika dilakukan sama-sama dalam sebuah acara yang komunal gitu. Meriah. Gue datang ke kawinan anaknya Ari, bukan kawinan, ulang tahun anaknya Ari Kriting. Pesta ulang tahun bocah. Joget-joget terus semua orang timur yang benar-benar berkeliling terus kayak dan pada jago. Gue sebagai orang Sunda offbeat jadi gimana gitu ya. Kan jadi bingung. Sama Ari sama Indah, ayo leh ikut. Gue nggak susah lagi kan. Mereka tuh kayak menyenangkan sekali gini kan. Kayak wah ini sebuah suku yang menyenangkan sekali nih. Tidak pernah ada di suku aku kumpul-kumpul joget gini-gini. Itu selalu terjadi di keluarga gue tuh leh. Ya timur-timur kan gitu. Iya, kalau lagi kumpul apa Natalan lah, ada yang ulang tahun ya gitu pasti joget-joget nyetel lagu. Iya, gue di Sunda kayaknya tidak ada ya budaya yang rame-rame gitu sih, yang iring-iringan gitu, kayak menyenangkan sekali orang timur. Oh, gua seneng banget lah lagu-lagu orang bilangnya lagu-lagu TikTok sih, karena banyak jadi potongan-potongan lagu TikTok, tapi
scene itu lagi naik banget ternyata lagu-lagu timur itu yang dijadiin TikTok tuh ya. Di Spotify katanya urutan 2 lah paling banyak didengarin. Buset. Orang-orang timur itu. Makanya Bang, gini kan Ambon dibikin kota musik kan, Ambon Ya, Musik ya, City. Mungkin ada sebabnya karena di timur. Tapi nggak cuma Ambon, pada akhirnya kayak Papua, NTT itu banyak loh musisi-musisi kayak rapper hip hopnya yang hipdutnya apa gitu-gitu. Wah gue sih suka banget gue. Kapten Pureng lah, apa Silent Open Up lah. Wah anjrot. Terus lo bilang kan dengerin sendiri nggak enak. Gue dengerin sendiri pakai ini gue seharian gue dengerin. Wah Darah Timur. Rompisku bergejolak mendengar ini. anak gue sampai, ayo kapan kita pulang ke Ternate. Tuh, dia tuh kayak aku ini timur. Padahal cuma berapa persen dia kayaknya. Oke apa kita mau membahas apa hari ini? Kita mau ngasih tahu dulu ini bakal ada konsernya Lale Ilmanino and Friends ya. Live in concert hari Kamis 30 Oktober 2025 di Istora Senayan Jakarta. Ini konser persembahan Plain Song Live ya, Ferry Dermawan, we love you. Asik, Ferry jadi Dermawan, juga ya. konser-konser yang benar-benar niche gitu ya. Iya. Si ini jadi ya? Iya, Joyland Session. Joyland Ya. Session. Tiketnya bisa dibeli di plainsong.id garis miring Lale Ilmanino. Ini hampir habis nih. Kemarin terjual per 30 September 2025. Jadi langsung dilihat aja. Jadi di konser, sini nih, editor di sini ya ini. Konser spesial perdana sejak terbentuk dari tahun 2014. Total ada 18 kolaborator musisi. Ada siapa aja, Riz? Ada Fish, Diskoria, Bilal Indrajaya, Isyana Sarasvati. Banyak banget lah, Bunga Citra Lestari, Hi-Fi. Ini kayaknya semua yang diproduseri dan yang pernah bikin featuring ya. JKT, Arman Maulana, Dustin Tiffany ada Queen Salman, ada Ran, Reza Candika dan juga Renda Rais, Rizky Febian, Salma Salsabil, Tiara Andini, Vidi Aldian Ura. Wah, ini bukti bahwa Lale Ilmanino banyak temennya ya. Lintas genre juga. Banyak banget tuh segala macam. Lah kita bisa datang loh, itu 2 hari sebelum kita ke New Zealand tuh tanggal 30 lah. Oh iya ya, 30 Oktober. Sempat lah kita datang lah. Semoga nggak capek ya. Ya datang. Ya pokoknya kalau kamu mau datang beli tiketnya di sana tadi yang tadi ya. Editor masih ingat gak omongan saya mana? Di sini nih tiketnya nih. Tinggal di rewind. Tapi kemarin gua ke Bandung berapa hari lalu gua ketemu lu, tahu nggak Atir basisnya Speaker First. Tahu. Yang kalau kata Ari Lesmana, dia baru kenalan sama si Atir itu orang ngomongnya kalau nggak bahasa Inggris, bahasa Sunda. Kata Ari, aku bingung jawabnya. Bahasa Inggris si Ari nggak jago, bahasa Sunda juga nggak pinter. Nah, sedangkan si Atir ini kan dia blues banget kan. Nama akunnya aja Blues Traveler. Iya, dia cerita pengen memulai lagi. Si Speaker First-nya? Iya, kan tahun berapa tuh sebelum pandemi mereka sempat tur dunia kan, tur Inggris kalau nggak salah. UK tour, terus Swasembada, Swadaya. Iya, ada agentnya dia di sana. Oh, ada agentnya. Terus kan si Speaker First juga pernah manggung di franchise-nya Woodstock di mana tuh dia? Manggung gedenya di Woodstock, tapi Woodstocknya bukan versi Amerika kan. Kayak Primavera juga kan banyak franchise-nya kan. Primavera ada. Primavera di LA. LA, yang kita di LA. Nah, si Speaker First pernah tour tahun berapa, terus kayaknya si Atir bilang kita pengen mulai lagi nih, tour lagi nih pengen. Soalnya gue sebelum pandemi pernah wawancara Speaker First, terus gue ada pertanyaan ke penonton. Yo, yang nonton ini di tahun bulan Mei 2020 silakan tinggalkan komen apakah Speaker First sudah go internasional atau tidak. Ternyata kan pandemi. We'll never know. Ya tapi itu gara-gara ngobrol sama si Atir itu gue jadi terpikir soal go internasional masih jadi isu yang seksi. Masih relevan nggak sih? Iya, tapi maksud gue dari tahun 90-an atau mungkin 80-an itu isu mimpi go internasional tuh selalu ada di pembahasan ketika bicara karir band-band ya kan. Iya. Coba kita bedah dulu. Nih, gue yakin isi kepala lu, kita bertiga lah, beda-beda soal pemahaman apa itu go internasional bagi sebuah band. Kalau lo Riz, pengertian di kepala lu, kalau band mau go internasional. Gue sesederhana dia rutin manggung aja sih, nggak harus pindah. Jadi kayak misalnya sering jadi, dapat pengakuan internasional pasti, tapi kalau anak-anak sekarang kan biasanya bikin lagu tuh udah langsung
bahasa Inggris gitu ya. Dan itu lebih mudah daya serapnya gitu kan. Nah, ketika udah bahasa Inggris gitu, serapannya pun dari DSP lebih liar gitu kan. Iya. Dari situ aja sih sebenarnya kalau misalnya dia kan biasanya di DSP yang hijau itu ada urutannya tuh kan. Kalau misalnya udah 3 negaranya dari luar Indonesia, harusnya Menurut lo itu go udah go internasional. Iya. Oh, definisi lu asal 3 negara yang streamingnya dari luar Indonesia udah meskipun itu Asia Tenggara ya misalnya cuma Singapura, Ya. Malaysia, Ya, ya. Thailand gitu. Iya. Soalnya jadi batasan kita tuh Malaysia kita nggak hitung lah, karena Malaysia kan Iya. kiblatnya ke kita ya, tetap jangan ke dihitung kita. Malaysia ya. Iya. Yang jadi masalah kan sebenarnya kalau kata Panji tuh apa? Ya experience-nya orang sana sama orang sini kan beda. Jadi kita ngejar konteksnya susah gitu kan, Kang. Ya paling gampang ngomongin cinta udah. Cinta bahasa Inggris gitu. Makanya mungkin yang kayak Baskara gitu yang heavy on lyrics itu berat. Berat ya. Apalagi bahasa Indonesia gitu kan. Kalau lo, Le? Ya kalau go internasional tuh menurut gue ya selain manggung harus secara industri juga dia udah dikenal. Ya kan orang ketika ngomongin misal ngomongin ini, oh publik sana udah ya nggak perlu harus gede banget tapi minimal ketika ngomongin ini orang di sana tahu juga bukan cuma manggung-manggung. Sekarang kan relatif lebih gampang ya. Iya. Agent banyak. Iya kayak aksesnya. ya jangankan kita ya menurut gua sih kalau sebetulnya ya kalau go internasional itu definisinya ketika sudah masuk ke pasar UK dan US ya. UK US ya. UK US. Orang soalnya kan musisi UK aja dianggap belum berhasil menaklukkan dunia ketika dia belum ke US. Iya. Oke. Iya, benar. Jadi itu menurut gua patokannya ya 2 benua itu ya menurut gua ya atau 2 negara itu ya UK dan US menurut gua. Ketika dia sudah mulai dikenal di publik sana, makanya kan Speaker First ngejarnya UK. Mungkin mereka berharap musiknya cocok di UK dulu. Kan makanya banyak band dulu pada slang segala tour US. Berharap itu tadi. Memang kalau kita bicara dunia harus pasar US yang ditaklukkan. Makanya sekarang kemarin-kemarin kan pada senang di Times Square ada iklan billboard walaupun padahal kan semua juga bisa bayar itu mah. Artis lokal gitu ya. Ya nggak apa-apa juga, Le. Iya, Lu tapi julid banget. Bukan julid, maksud gua, tapi memang kalau skala go internasional tuh menurut gua ketika lu sudah bisa menaklukkan pasar US atau UK. US, kalau gue US setuju. US. UK gue nggak tahu lah ya, karena Beatles pun bisa dibilang mendunia ketika dia udah ke US. ya. Iya. Sementara Elvis Presley dia nggak pernah kemana-mana, tapi Udah dia mendunia. iya. Karena dia stay di US aja udah gitu. Oh, Bahkan dia nggak pernah tour si Elvis Presley itu. Tapi ya US makanya sih kalau gue. Yang gue pemahaman gue masih belum jelas juga lah soal go internasional. Kayak world music, kayak musik-musik Indonesia tuh banyak yang udah go internasional, tapi ya kayak angklung dan musik-musik daerahnya ya. Itu kan banyak banget di sana tuh diapresiasi banget, bahkan kalau mereka konser di sana kayak apa sih angklung saung mang Mang Ujo. Ya, tradisional yang ya. tradisional justru di sana tuh penontonnya rata-rata memang orang lokal sana dan apresiatif banget gitu. Sedangkan kalau kita ngobrolin band-band siapa sih sekarang kalau band ya Elephant Kind, Ali, ada beberapa band kayak The Massive, Gigi sempat rekaman di Abbey Road. Gue nggak tahu memang itu mungkin nyari experience atau pengen nyari go internasionalnya. Banyak yang nganggung walaupun di sana diundangnya dengan sama PPI setempat misalkan atau para pekerja-pekerja di sana bikin komunitas ngundang band ini, itu juga disebut go internasional kah gitu. Ya kan kalau mungkin itu disebut usaha go internasional ya. Kan banyak yang kalau kita definisi go internasional kan apakah sukses atau tidak itu nomor 2. Tapi kan ini kita bicara mimpi go internasional. Mimpi aja dulu. Maksud gua dari dulu sudah banyak orang yang punya mimpi go internasional dan mencoba menggapai mimpi itu. Apakah ada yang berhasil? Ya makanya kita bahas di sini. Iya. Oke. Yang menurut lo harus berbahasa Inggris nggak sih kalau mau go internasional? Enggak sih. Ya simpelnya depan Turas bisa pakai Galura Tropicalia bahasa Sunda. Ya tapi Fuji itu Rock depan Turas baru kemarin doang kan Fuji Fuji Rock. Rock. Oh, itu belum banyak rekam jejaknya. Iya, plus memang orang Jepang dikasih bahasa Inggris juga nggak ngerti. Jadi dia apapun bahasanya, yang penting musiknya bagus. Tergantung audiensnya. Iya. Gua bahasa Inggris juga nggak ngerti. Ini bahasa Sunda sama nggak ngertinya. Yang penting musiknya gua suka gitu. Tapi memang dari dulu selalu alasan orang-orang menyiapkan lirik bahasa Inggris itu kan selalu gitu. Kita pengen bikin lirik bahasa Inggris supaya go internasional. The Massive. Kan bikin lagu berbahasa Inggris sampai Hasib bikinin liriknya kan. Supaya dengan alasan bisa go internasional. Slang.
segala ada Anthem for the Broken Hearted, lagu-lagu diterjemahin lah ke dalam bahasa Inggris yang ya. kita dengerin, kok jadi aneh ya, padahal lagu udah bagus tuh tiba-tiba dipaksain ke bahasa Inggris. Memang menurut gue dari dulu kan selalu menganggap kalau gue internasional harus bahasa Inggris. Sementara Ali ternyata bisa manggung tanpa bahasa. Pakai Timur Tengah, pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab malah dia. Lah, ini kok malah curang ya. Ngecit. Kalau kita gue di kepala gue ya, go internasional selalu mungkin banyak dari kalian juga langsung Agnesmo. Iya kan, maksudnya itu adalah contoh konkret lah yang ambisinya Agnesmo yang sangat luar biasa pada saat itu menembus pasar internasional lah. Tapi sebelum Agnesmo sebenarnya Anggun. Iya. Iya kan? Dulu Anggun C. Sasmi. Nih kalau buat anak-anak sekarang yang nggak tahu dulu Anggun C. Sasmi nyanyiin lagu Mengaku Bujangan kepada setiap wanita. Menikah dengan gue nggak tahu. Produser Perancis. Produser ya? Produser ya. Apa manajernya dia tuh pokoknya. Manajernya juga, ya? iya. Gokil. Akhirnya dia abroad ke sana. Terus sempat rilis lagu yang paling boomingnya sih selama karir di luar kayak Snow on Sahara ya. Iya. Dulu kan kita taunya Anggun C. Sasmi terus tiba-tiba berapa tahun tidak terdengar. Iya. Tiba-tiba Anggun. Wah, Iya, ini ya. yang dulu Lady Rocker tiba-tiba jadi keren itu jadi Anggun beneran. Dia tinggal di Prancis pokoknya itu sama suaminya ngeluarin itu Snow on Sahara. Kayaknya pernah kolaborasi sama David Bowie juga deh. Ya pokoknya menurut gua sejauh ini ya yang definisi go internasional sukses tuh baru Anggun kalau kata gue ya. Dia secara figur dikenal dan manggung gitu. Dikenalnya tuh bukan dikenal cuma di kalangan pecinta musik tertentu, tapi dia relatif dikenal oleh publik lah. Iya. Jadi dia jadi juri festival juga kan. Oh iya. X Factor, bener juri X Factor ya. X Factor mana sih aja? Iya pokoknya itu Prancis udah masuk. kali. Udah ketika lu udah jadi juri acara TV kan udah indikator bahwa lu dikenal. Nggak mungkin lu cuma dikenal orang-orang musik doang. Menurut gua sejauh ini ya Pak, ya dari dulu yang ketika kita bicara go internasional, menurut gua ya yang paket beneran sudah sukses baru Anggun ya. Wow. Itu kalau solois kalau band terlepas dari Ali, Elven Kain atau itu lu cerita tadi. Dulu pernah ada tahun 90-an band yang mencoba peruntungan ingin go internasional, Getah tuh. Ada dulu waktu vokalisnya bukan Odi kan yang sekarang. Odi Octaviadi kan yang sekarang. Dulu vokalisnya namanya Jody. Oh, sama-sama Odi juga beda J doang ya. Ganteng vokalisnya. Oh iya. Almarhum dulu pernah menikah sama Ayu Azari. Iya, dulu mantan suaminya Ayu Azari kayak Otong Koil tapi versi lebih ganteng. Otong Koil waktu muda kan ganteng kan? Sudah ganteng ya. Nah, ini si Jody ini vokalisnya Getah zaman dulu. Mereka benar-benar hijrah ke Amerika. Tapi cuma bertahan beberapa bulan karena kan berat biaya hidup. Akhirnya balik lagi. Itu salah satu band yang kalau kita ngomongin berusaha peruntungannya. Ini ya? Ganteng amat. Iya kayaknya. Gua nggak tahu kalau foto itu foto barunya kayaknya ya. Zaman dulu gondrong-gondrong. Musiknya kayak apa, Kang? Ya kalau Getah kan metal ya masuknya masih di ini. Tadi ya itu salah kalau kita bicara kan skala kayak Elven Kain kemarin kan kayak gitu tuh tinggal di London berusaha merintis karir. Nah si Jody Getah juga kayak gitu. Tapi cuma bertahan berapa bulan. Ya makanya kalau kita bicara konsistensi, Agnesmo yang salah satu yang paling konsisten berusaha ya. Hidup ya sampai sekarang. Ya walaupun kita sebetulnya gue nggak ngerti kalau di sananya secara musik apakah dia sudah diterima. Kerjasamanya sih sama produser-produsernya Timbaland dan lain-lain. Dan dia main series juga kan, Jack Reacher itu. Ya mungkin kalau secara karir acting dia sudah mulai masuk ke level internasional. Tapi abis Jack Reacher sih pasti langsung dar sih. Iya, tapi ya kalau bisa dibilang konsisten, salah satu yang paling konsisten, berapa tahun dia di LA kan bolak-balik mulu, terus suka ada foto sama siapa gitu. Ya sering datang ke awarding atau acara-acara. Karena itu dia gampang ngomongnya sama bulesan lah. Bahasa Inggrisnya bagus banget. Jadi kalau ditanya nggak diam, jawabnya apa? Ngomongnya benar-benar jago banget. Iya makanya yang jago-jago bahasa Inggris kan kayaknya relatif lebih mudah. Kayak Rich Brian. Iya, Rich Brian kan. Nicky. Was-wasnya kayak sampai ada videonya gue liat di YouTube kumpulan Rich Brian ngomong bahasa Indonesia. Padahal dia orang Indonesia. Sampai ada orang yang ngumpulin
video berapa menit Rich Brian berbahasa Indonesia kayak sesuatu yang langka gitu. Ada juga. Saking fasihnya bahasa Inggris tuh ya. Iya, ya mungkin abis Agnes Mo tuh yang solois tuh ya Rich Brian, Nicky. Tapi itu kan yang muda-muda, yang muda-muda. tua-tua juga menurut gua yang salah satu yang sukses di level internasional itu Dewa Bujana. Dia sebagai seorang gitaris, itu albumnya bintang tamunya musisi-musisi keren dari scene jazz sama scene rock. Solo albumnya dia ya? Iya, albumnya instrumentalis. Oke. Yang isinya gitar dan musik gitu. Tapi benar-benar yang ngisi itu orang-orang yang beneran memang keren, dan dia itu konon kabarnya jadi kan ya siapa aja sebenarnya bisa ngundang gitaris asal duitnya cocok atau asal suka musiknya. Bujana ini dia pendekatannya personal. Jadi bisa dibilang katanya kalau dia pakai pendekatan manajemen, wah biayanya berapa? Nah, ini membuktikan bahwa orang-orang ini respect sama dia, mau pakai pendekatan personal tanpa lewat manajemen. Wah, gua mau deh ngisi di album lu. Sampai John Frusciante kabarnya ngajak main ke rumah dia. Iya, sohib banget dia sama John Frusciante. Iya, dia. makanya di Singapura dia bisa masuk backstage. Dan katanya John Frusciante itu bukan tipe orang yang ngajak temen ngajak orang main ke rumah dia. Dewa Bujana diajak ke rumahnya. Ngeri. Akrab. Ya itu membuktikan kalau secara pergaulan ya udah masuk ke level internasional Dewa Bujana. Di sini orang nggak ada yang tahu, mas-mas kumis doang. Mas-mas kumis doang. Ya orang gua nonton dongker, kayaknya orang-orang nggak ada yang tahu itu gitaris jago. Ya gua sama Bujana, sama Samo, terus ya orang-orang nggak ada yang tahu itu. Maksudnya ini ada gitaris keren ini di sebelah gua. Terus ini tidak ada yang ini sama foto bareng gitu nggak ada kan? Iya. Wow. Tapi emang niche banget sih kalau ngomongin apalagi solo albumnya Mas Butch ya. Mas Bujana kan ya udah instrumental gitar, udah gitu dia kan yang eksploratifnya. Iya, dari jazz, pokoknya dia tuh gitaris band rock yang jazz. Sedap. Ada lagi kalau band-band dulu nih sebenarnya nih kalau bisa diinin ke ranah internasional tuh ada Halmahera dulu ya. Ada juga Krakatau. Krakatau Reunion dan Indra Lesmana itu pernah main di Festival Jazz Dunia di tahun 2000-an. Ini jadi reuni formasi legenda band fusion jazz Indonesia Krakatau yang dibentuk di tahun 84. Tampil di berbagai macam festival, apalagi festival-festival jazz dunia lah. Java Jazz udah langganan. Ada di North Sea Jazz Belanda mereka main. Dan di Asia dan Eropa tuh festival-festival jazz mereka juga main tuh. Jadi ya mereka memperkenalkan fusion jazz khas Indonesia ke pendengar internasional. Nah gue nggak tahu sih jazz Indonesia apa yang membedakan jazz Indonesia dengan jazz. Kan kalau Krakatau tuh kayaknya ada sentuhan etiknya gitu kan. Iya benar. Dari instrumennya, notasi-notasinya kan eksotik. Iya. Orang-orang si vokalisnya Krakatau itu kan, Le? Ii ya. Ya, Tri Utami kalau zaman dulu tuh Tri Utami juri ini. Akademi Fantasi Indonesia. Api. Bukan mudah. Tahu lu? Menggapai bintang di angkasa. Lu nggak tahu? Nggak tahu, Kang. Rindu Afi. Miki Gue tahunya Afi. menuju puncak doang, Kang. Ya, itu. Menuju puncak. Iya, tapi nggak. Lu kayak semua lagu gue Ya ada koreonya Kang. Emang Gue itu. ke distract. Si koreografi Koreografi. bukan mudah menggapai bintang. Gue gak ingat koreonya, tapi lagunya mana ingat. masa skripsi gue lagi ngetik jam 5 sore tuh di Indosiar, bukan mudah. Sebelum ada Indonesian Idol, sebelum ada X Factor. Afi dulu tuh ya. Nah ini akhirnya ke Agnes Mo. Agnes Mo itu ya, gue dari SD sih gue udah denger interviewnya, ngincer karir internasional gitu pada saat itu gue nggak kebayang sih sebenarnya. Tapi ya rekam jejaknya Agnes Mo di umuran gue tuh cukup tahu lah biasanya orang di MTV. Terus hampir semua lagu dia kan diputerin di acara top chart gitu ya. Iya. Tapi semuanya bahasa Indonesia. Yang jadi pertanyaan gue sebenarnya sebelum dia berangkat itu udah ada stok lagu bahasa Inggris belum sih? Nggak ada, belum. Dia kan baru sama Timbaland itu kan yang Coke Bottle itu kan. Sebelum ada lagi, sebelum yang Coke Bottle. Wadap itu kan bahasa Inggris nggak? Lupa, kayak sebelum Coke Bottle. Wadap itu ya tahu tuh. Tapi ya dia sempat ke American Music Awards, MTV Asia Awards, terus ya ada collab sama Timbaland. Iya.
segara apa Chris Brown ya. Oh iya, Chris Chris Brown Brown, juga. ya. Tapi kalau itu LA ya kayaknya tempatnya. Kalau Ya, mau kayaknya makanya dia menggapai. dapat Jack Reacher kan karena mungkin gua rasa di Hollywood kan lebih gampang dekat ke agennya. Tapi gua salut ya maksudnya dia hebat loh apa bisa ya bukan cuma Hebat lah, persoalan Agnes Mo, bukan gila. cuma persoalan butuh biaya besar buat tinggal di sana tapi ya buat masuk ke pergaulan sana diterima itu. Iya, networkingnya oke juga Iya. ya. Kan pasti orang dalam waktu setahun 2 tahun gitu, anjing gue nggak bisa nembus ini, tapi dia kekeh aja gitu dengan segala Iya. macam problematikanya masih bisa bertahan sih, keren sih. Dan dari Agnes Mo kayaknya yang harus diapresiasi fansnya sih. Oh iya. Militan parah Apalagi sampai ini sekarang. sih, Iya. ini sih. Sebelum ada fans K-pop yang militan, fans Agnes Mo udah militan duluan. Jadi zaman dulu tuh di Twitter jangan ngeledekin slankers, oi atau fans Agnes Mo udah. Agnesian ya namanya, Agnesian. Bukan. Iya. Ini Kok Agnesian? bener Iya. bilangin. Ini nama fans Agnes Mo. Agnesian. Keren. Gua tahu, Bro. Gila Bang S, jangan-jangan salah satunya nih. Agnesian bener Oh, iya. tuh. Dari tahun 2017 mereka tuh. Oke. Iya, tapi berarti sebelum Twitter belum ada namanya tuh Agnesian. Pokoknya zaman dulu kalau kita ngeledekin sedikit aja komentar negatif Twitter, wah langsung Militan fansnya. Dor ya. iya hebat itu. Dia bisa menumbuhkan militansi yang begitu kuat itu. Iya. Dan ya nggak tahu ya, gue dulu kan wah anjing Agnes Mo, ya gue internasional apa kayaknya udah segen aja gitu ya kalau sama dia gitu ya. Gue ketemu di acara apa, gue nge-MC, ininya dia turun masih nyapa kita, masih itu gue. Gila. Wah tetap humble nih orang nih ya, baik ya ternyata ya gitu. Akhirnya DM-an dia waktu itu adiknya kan juga ikut nyanyi tuh. Minta ke Vindes atau apa gitu ya Tonight Show waktu itu, buat Tonight Show sempat juga. Terus bisa berhasil Mas. Iya, ke Tonight Show juga Atau lu, interview. sorry Nas itu urusan produser. Gue kan menyampaikan aja ke produser. Ada Kang Soleh. Oh, enggak ya nanti gua bilangin ke produser ya Nes. Enggak, tapi interview kok waktu itu adiknya tuh sempat datang. Cuma kalau menurut gua era digital sekarang ini bisa orang relatif lebih mudah loh. Kasarnya ya, relatif lebih mudah untuk dikenal pasar internasional. Ya. Tanpa harus tinggal ke luar negeri. Ya. Orang bisa tahu lewat algoritma kadang-kadang diuntungkan kan. Walaupun tetap ya menurut gua lo tetap harus abroad kalau emang mau total gitu ya. Iya. Karena itu terjadi sama ya si Daru Ali sering cerita lah sama gua. Agentnya tuh, ayo kalian kalau emang mau ini yuk keluar. Tinggal di sana gitu ya. Tinggal di sana karena susah juga kalau lo tetap ada di Indonesia gitu, apalagi bolak-balik. Sementara anak-anak alinya ada berapa yang masih gimana ya gitu. Mulai Ya, baru Daru dong, masa iya. meninggalkan istrinya kan berkarir ya. di sini, belum si Coki bandnya masih Iya. jalan. Iya makanya. Ya mungkin kayak zaman dulu kita ngomongin konteks lokal ya, orang harus tinggal di Jakarta kalau mau sukses. Mungkin kayak gitu ya. Iya. Oh. Iya, Band-band iya. daerah merantau gitu Iya. ya ke Jakarta gitu. Sekarang kan udah nggak begitu. Nah mungkin nanti suatu saat orang nggak perlu tinggal di Amerika atau di mana buat sukses. Ya mungkin kalau tiket pesawat udah murah kali ya. Rata-rata gitu. Iya. Orang kayak gue ngobrol sama siapa tuh banyak band yang kayak ini aja Baceprot. Ya, VOB. Dia nolak beberapa festival di luar gara-gara nggak nutup biayanya. Iya Oh. betul. Mereka mungkin kalau secara honor dibayar proper ya. Ya. Untuk ukuran, tapi kan karena dia dari Indonesia terus ke sana, wah Oh iya benar. logistiknya kan mahal, Jadi jadinya pertimbangan malah ya. nggak nutup. Karena bawa alat. Mereka rata-rata udah alat tuh cuman yang dipegang aja kayak bass, gitar, efek. Dan di sana kalau festival atau lo diundang, backline tuh kayak ampli, apa bla bla Udah bla ada ya? itu Dari sana? Dari kita. Oh, dari kita. Jadi bandnya itu nyewa backline di sana. Gitu. Jadi nyewa bawa sendiri ke sana. Iya, jadi di sana udah nyewa backline, nyewa mobil sendiri. Nah ini makanya kita pengen ngebahas tema ini soal go internasional. Apalagi ya gue banyak ngobrol sama si Daru kemarin ya berapa kali lah. Dia nyeritain, gue pengen dong ngobrol soal struggle-nya justru gitu. Orang-orang kan taunya anjing lu keren manggung di Fuji Rock, lu manggung di festival apa, lu ketemu ini.
Tapi orang nggak tahu tuh struggle-nya bagaimana. Dia cerita dia nyewa mobil, dia yang harus nyetir berapa kilo antar negara di Eropa muter-muter, ketilang berapa kali, terus kemarin terakhir ban pecah lah, yang kayak gitu-gitu. Jadi malam tuh mereka Daru manggung aja, di kepalanya dia pada saat manggung bukan penontonnya, tapi abis ini gue harus bawa mobil, ini harus selesai cepat karena mobil gue parkirnya di tempat yang gak harusnya parkir. Daripada kena denda, gue harus cepet-cepet selesai manggung, gue harus pindahin mobil ke tempat satunya lagi gitu. Belum harus punya agen yang bagus. Ya. Ya kan di sana apa kalau mau manggung festival-festival atau manggung di show kan harus punya booking agent yang oke. Dan agennya si anak-anak Ali tuh orang Australia kalau nggak salah. Lupa gue orang Australia. Bukan deh, fotografernya ya, fotografer sama lupa gue orang mana. Iya makanya tidak sesederhana bikin musik bagus sebetulnya. Iya. Sulit. Lu bikin musik bagus, oke, mungkin sekarang zaman digital dikenal oleh seluruh dunia. Tapi ketika lu mau manggung ke sana kan repot. Booking agent, terus mungkin administrasi ke sana, visa segala macem. Kayak dulu sempat White Shoes mau manggung di South by Southwest, si alenya ketinggalan kan gara-gara visanya lama. Slang juga sempat Rido ditahan di visanya gara-gara nama belakang Hafiz. Terlalu banyak hal-hal di luar musik yang memang rumit gitu. Makanya mungkin Anggun lebih cepat ya, maksudnya berhasil karena dia total udah tinggal di luar. Makanya Agnes gua rasa dia tetap konsisten. Gua tinggal di sana, mungkin balik ke Indonesia kalau udah kerjaan, beriklan setahun cukup buat hidup. Iya, kayaknya gitu. Dan rata-rata solois ya yang bisa go internasional ya. Karena sendiri kali ya. Ya karena mungkin lebih kayak ibaratnya kalau lu kayak kan tadi Ali bilang. Iya. Mau diajak tinggal di sana kan bertiga kepalanya. Iya. Kalau warga nih. Iya, Daru doang mungkin go. Iya. Kalau cuma satu yang oke, dua ini nggak bisa. Kalau solois kan gue pergi atau enggak gitu. Kayak makanya Agnes santai kan. Udah gue berangkat sendiri. Anggun juga santai, gue berangkat sendiri. Iya, Brian masih ABG gitu. Iya. Ya makanya ada 88 Rising itu kan banyak ngambil solois justru kan. Kayak Warren ya. Warren Nicky, terus si Stefani Putri Ya, juga. mungkin biar nggak ribet. Iya. Ininya mau mau konsentrasi. Mau konsen di sana, ayo kita berangkat. Enggak usah mikirin ini. Iya. Karena kemarin si Elephant Kind pun ya ini pengetahuan gue ya. Mereka tuh ngebayarin masing-masing tuh ini bawa pasangannya. Iya. Tapi kalau Elephant Kind gue rasa ini kasus yang berbeda ya karena belum pernah terjadi kayak dia. Kan rata-rata band usaha sendiri buat ke sana. Kayak Agnes kan usaha sendiri. Kalau Elephant Kind kan dibiayai sebuah brand kalau nggak salah. Dia kan menang kompetisi kan. Ada sebelumnya. Gua nggak tahu ada kompetisi. Ada ya? Sebelumnya ada kompetisinya yang kayak mencari band yang buat diorbitkan di London. Gitu. Iya, si Elephant Kind ini menarik perhatian sponsornya. Jadi katanya mereka ya udah kayak lu di hire atau menjadi label, jadi dikontrak oleh label. Oke, gua pengen lu merintis karir di London. Nih, gua biayain lu tinggal di sana. Berkarya dan mencari koneksi kayak gitu. Jadi ibaratnya lu mau meniti karir gua internasional, ya udah tinggal di sana nih, gua biayai semua. Gila. Kan itu beda kasus. Kalau yang lain kan kayak usaha dulu. Ini kasus yang istimewa nih dan beruntung ya. Iya, buat yang belum tahu tuh Elephant Kind bagaimana, begitu tuh seperti yang diceritakan Soleh, dibawa brand ke sana, hidupnya dibiayai, total mereka 3 tahun kayaknya di sana. 3 tahun, 2 tahun ya? Iya, 3 tahun. 3 tahun di sana dibiayai oleh brand itu. Berapa kali manggung sih ya, berapa kali dapat panggungan. Bikin lagu juga, rekaman juga di sana. Sampai akhirnya di tahun ini kayaknya mereka memutuskan tidak melanjutkannya. Gue nggak tahu dari brand atau dari bandnya atau kedua belah pihak. Terus kemarin mereka manggung di Palas. Di bengkel bukan? Bengkel. Iya. Bengkel. Di bengkel sampai ada sebuah VT ya. VT itu ya. VT dari si vokalisnya, si Bams. Nyeritain bahwa selama 3 tahun ini mereka betul-betul struggle. Mereka kayak berasa tidak menjadi jati dirinya mereka, kehilangan jati dirinya mereka lah sebagai sebuah band Elephant Kind gitu. Jadi ya akhirnya mereka balik ke sini. Gue nggak tahu sih 3 tahun yang
hilang 3 tahun sih Le di sana. Iya. Nggak jadi, mungkin jadi apa ya? Nggak jadi apa-apa lah ya. Iya, mungkin sempat manggung kayaknya beberapa kali suka ada manggung, cuma ya mungkin tadi karena dia merasa bukan jati dirinya jadi nggak. Iya. Ya nggak tahu lah apa perjanjian di awalnya kayak gimana ya dengan labelnya kan apa dia di awalnya menjanjikan oke gua biayain dulu di sana berkarya sebisa kalian atau memang dari awal label oke tapi ngikutin gua ya. Nah itu kan kita belum tahu. Bahkan katanya mereka sempat mau dijadiin pemain bola di Como ya. karena pemiliknya sama. Ditawarin. Ini kan nggak jadi musisi. Gimana kalau jadi pemain bola aja di Como? Ya karena ownernya sama ya. Enggak, itu bercanda. Itu bercanda. Kita lebih spesifik. Kenapa? Sebentar, tapi juggling dulu. Sebentar. Saya juggling dulu, Pak. Kalau kita ngomongin 88 Rising, Agnes Mo, Anggun, bla bla bla. Iya. Kita kerucutkan dengan yang skena kitanya aja kali ya. Iya. Oke. Si Sigit pernah, Iya, Sigit Ali, Australian Tour. Burger Kill. Burger Kill zaman almarhum Eben itu menurut gua nah itu tadi yang gua bilang tadi bukan cuma musik yang diperlukan buat band itu dikenal di luar. Networking juga, kemampuan komunikasi, kemampuan branding. Nah, zaman almarhum Eben menurut gua Burger Kill itu salah satu yang berhasil. Ya kan dia bisa dapat award loh di acara metal bergengsi di mana di UK ya kalau nggak salah itu. Terus dia manggung beberapa kali di festival luar. Itu salah satunya karena menurut gua koneksi ya. Iya, Eben juga pintar menjalin komunikasi. Kemarin ngobrol sama Stepi juga. Iya. Stepi, Dead Squad abis tur Eropa juga ya. Wah. Tur Eropa juga, struggle-nya juga dia cerita banyak. Jadi ya nggak ada duitnya, menurut dia sih nggak ada duit. Bahkan dia nombok banyak ya untuk kenalin Dead Squad di luar. Dan so far sih katanya sih sambutannya bagus. Kecuali Slang yang nggak struggling, gue dengar kata Bim Bim dia waktu tur Amerika orang pada kaget karena ngira ini band dari mana, kok band nggak terkenal. Bus turnya gede banget. Dia pakai bus tour ya? Iya, kalau lu Daru bilang dia nyetir, Bim Bim enggak. Sedap. Bener-bener bis tour bagus, terus kata Bim Bim, ini orang-orang sana sampai ini band siapa? Yang mana ini? Mereka nggak tahu bandnya, tapi kok ini bisa menyewa bis tour yang segede. Iya, yang proper gitu. Tidak ada tuh perjuangan kayak Daru nyetir, takut ini. Kayak iShow Speed gitu ya busnya ya, gede gitu ya. Pokoknya Bim Bim bilang itu, ini orang-orang sana pada heran. Ini siapa kok kita nggak kenal bandnya tapi kok punya duit buat nyewa bus gini-gini. Kemarin jadi satu ini juga, Lego cerita nggak sih lo juga Riz? Apa yang ya gara-gara berteman sama Daru lah sering ngobrol. Terus sempat sarapan juga sama sampai lupa. Sama Rico sama gitarisnya T. Marlos. Oh, T. Marlos ya. Itu juga ya mereka kan juga sering manggung di festival luar tuh T. Marlos di band Surabaya. Ya gue bukan berusaha ini ya, tapi waktu itu apa yang bisa Vindes lakukan ya sebagai punya platform ini. Tapi nggak pengen kayak gini loh. Oke, lu mau ke sana butuh biaya, kita kasih nih 10 juta lu berangkat. Kan itu udah selesai di situ tuh. Nggak yang gua waktu itu sama Daru sama Rico pengen bikin tuh blueprintnya sehingga nanti band kalau mau nih lu mau kayak Ali gini-gini nih, nah ini nih langkah-langkahnya gitu. Itu sampai sekarang belum bisa. Sebetulnya menurut gua itu yang salah satu yang membantu tuh kata gua sponsorship ya. Karena kan rata-rata band itu selalu mengeluhkan, selalu bilang kendala mereka masalah biaya. Mereka dibayar proper oleh festival sana. Tapi festival nggak mau tahu perjalanan ke sananya gimana. Lu tahu sendiri dan sedangkan brand-brand ini belum banyak yang percaya buat ngasih sponsor ke oke, gua biayain atau jangankan brand lah, instansi-instansi nggak menganggap mensponsori band pop atau rock itu, pokoknya dari industri pop itu sesuatu yang harus didukung gitu. Kan mereka kalau ya kayak instansi-instansi kan masih mendukungnya musik-musik tradisional. Ya walaupun itu juga nggak semua musik tradisional kayak dikasih dukungan dana buat berangkat, tapi harusnya menurut gua seandainya nih ya banyak sponsor atau instansi yang mulai percaya deh, ya pasti nggak akan balik duitnya, tapi ya buat industri kita ya di masa depan, makanya kan K-pop berhasil karena kan pemerintahnya jor-joran. Gua kasih duit banyak, yang penting budaya pop kita dikenal seluruh dunia. Nah sekarang jangankan gitu, maksudnya kayak
apaan ini? Iya, Gua nggak ngerti band ini, ngapain gua ngasih duit ke lu gitu. Iya sih. Ya makanya blueprint-nya itu sebenarnya harus. Gue nggak tahu emang harus blueprint atau apa, emang pemerintah. Gua rasa mungkin atau enggak skema bisnis aja kali. Skema bisnis itu udah pernah dijalanin oleh Vindes dan Ali sebenarnya. Tapi nggak so far sih ya sampai saat ini sih belum works lah. Iya mungkin karena dianggapnya biayanya terlalu besar dengan exposure yang kecil. Di kesana gua siapa yang ngelihat di sana kali ya. Ya mungkin ada yang brand-brand yang mau CSR. Nah, CSR di bidang seni budaya. Boleh nih dana-dana CSR-nya disalurkan ke band-band yang mau tour atau mau konser-konser. Gua rasa akan membantu loh. Maksudnya ya udah biayain oke lu minimal tiket aja sama akomodasi kan. Iya. Dan mereka kalau berangkat nggak mungkin tuh cuma satu festival tuh. Iya. Itu udah dipastikan tidak akan nutup biayanya. Iya. Jadi mereka harus cari festival misalkan diundang tanggal 20 Oktober. Nah mereka harus nyari tuh di dekat-dekat 20 Oktober ini, di dekat-dekat situ ada festival apa lagi yang mereka agentnya bisa nawarin si band ini gitu. Iya kayak waktu reality club kemarin kan. Di Amerika tuh, North American Tour, itu kan dia memang katanya nyari, si agentnya nyari supaya ya udah sekali jalan berapa konser. Nah, itu tadi. Tapi yang kendala paling utama biaya. Iya. Kalau yang baru-baru ini Miley Denials. Tahun lalu sih ke Primavera kalau nggak salah tuh mereka. Sebelum berangkat, mereka tuh bikin konser tour buat nabung berangkat ke sana. Jadi kayak ya upayanya dari bandnya mungkin ada, dari brand kayak Vindes atau apa gitu juga ketemu di tengah lah gitu. Dan kalau dari elektronik, banyak banget sih. Kalau elektronik ya. Gua yang masih dari awal keluar sampai sekarang gue ngikutin gak bermodus operandi sih. Gak bermodus. Itu ada lagunya yang kayak, bukan lagu apa ya, ya DJ gitu lah. Tapi ada unsur-unsur trance Balinya gitu, adat Balinya gitu. Ada judul lagunya Semeton 10 ton. Terus waktu mereka ke Berlin waktu itu openingnya gini. Assalamualaikum Berlin. Nah, keren. Assalamualaikum Berlin. Kami kabar modus operandi dari Bali, Indonesia. Kolektif DJ yang enggak kolektif sih, berdua sih. Ican Harem sama Kasimin dari Bali. Tapi scene elektronik banyak juga yang dikenal di publik internasional kayak DJ Wisnu Santika. Oh iya. Wah itu udah main di festival Tomorrowland. Ya Tomorrowland segala macam. Jadi sebetulnya kalau dari secara genre ya udah macam-macam kita tuh. Metalnya udah ya kan dari Burger Kill, Dead Squad udah mulai banyak tuh apa lu bilang tadi si Miley Denials. Selain Miley Denials dan apa yang lu bilang tadi tuh yang teman-temannya Pelteras itu? Denisa itu metal juga. Ya kan udah Morgan Soul. Ya Soul metal juga. ada, elektronik ada. Terus kayak ya dari surf rock udah ada Panturas main di Fuji Rock. Sebetulnya udah beragam gitu. Ininya cuma ya itu tadi. Menurut gua masih tetap harus perlu didukung. Di bus sebenarnya sih, di bus. Ininya sih udah pada bergerak ya mungkin Bapak siapapun itu mau brand, sponsor atau instansi-instansi. Pemerintah. Ini udah pada bergerak kok, tinggal butuh di busnya aja untuk. Iya, jadi sebetulnya selain yang gue bilang tadi selain mendukung musik-musik tradisional, bolehlah dukung musik-musik dari industri gitu. Side stream inilah. Iya, ingat K-pop itu menguasai dunia bukan dari musik tradisionalnya Korea, tapi dari musik popnya. Dulu kan gue pernah baca kalau nggak salah, K-pop tuh sengaja memang kita kasih dulu yang sama seleranya, maksudnya musik dunianya. Udah. Setelah mereka tahu K-pop, baru orang cari tahu musik tradisionalnya kayak gini. Kita kan dari dulu selalu pengen ini dulu yang etnis dulu etnik tradisional. Sementara kan lebih susah nerimanya. Makanya Korea berhasil karena sama pop dulu pop dulu. Semua orang mengerti ini musik pop. Ya. Setelah tahu musik popnya baru ini Korea. Ternyata Korea tuh kayak gimana budayanya? Oh, ada budaya gini. Ya banyak variabel yang harus optimal Ya harus sama istilahnya ya itu tadi dukungannya harus bareng. Dukungan ke musik tradisional sama dukungan ke musik industri. Iya. Iya, seru. Ya, terus kalau ya tadi kan kita sebetulnya kalau generasi sekarang yang salah satu yang selain Agnes ya Rich Brian gua rasa Rich Brian oke sih. Dia kan gara-gara YouTube kan. How to manggang roti lah itu dia. Dia tuh yang ini lagu apa sih yang dia pakai Penny single pertamanya yang boom banget itu.
kan gue lihat si dokumenter komentar orang-orang, jadi orang-orang sana tuh kayak ini siapa nih kayak engkong-engkong gitu kan. Celana pendek. Iya, celana pendek, pakai tas pinggang, terus pakai polo shirt ya. Memang ya that's it ya. Itu tadi musik bagus, tapi dia bisa merepresentasikan sesuatu yang berbeda dibanding yang mungkin kalau yang keren-keren rapper-rapper udah banyak kan. Rapper gangsta atau apa tiba-tiba ini rapper dari Asia pakai setelannya begini engkau tapi musiknya bagus. Jadi kan lebih mudah dilirik. Tapi sekarang keren lah dia. Sekarang keren banget. Makanya kan dia pinter tuh dia. Bikin orang apaan ini orang gitu. Kok gini sih gitu. Iya. Dari yang apa sih jadi apa ini? Itu yang harus dicari sebetulnya buat musisi. Bikin orang-orang tuh berubah momen dari yang apa sih jadi apa ini? Apa ini? Benar. Ya, gua mengalami waktu ya Jepang doang si Fuji Rock ya. Sedap. Nonton Ali gitu, begitu Daru. We are Ali from Jakarta, Indonesia. We are Ali, coming all the way from Jakarta, Indonesia. Without further delay, let's get funky. Itu aja buat gue merinding gitu nonton di festival luar. Anjing keren banget. Udah gitu ada yang bawa bendera merah putih kan. Terus gue deketin, gue kira orang Indonesia, kakek-kakek Jepang gitu. Ini ngapain? Jangan-jangan dulu dia ngejajah nih, dia merasa bersalah sekarang. Hey ho, kamu mau hey ho ya, hey ho. Terus udah gitu cewek-ceweknya banyak lah. Cewek-cewek muda gitu ada 5 orang gitu pakai baju Ali. Di interview sama anak-anak Vindes juga. Jadi lu tahu Ali dari mana? Tahu dari Spotify. Apa gitu kita suka gini. Akhirnya disamperin sama si Apsar. Foto-foto apa gitu-gitu. Wah, keren sih itu. Ya, pengalaman itu tuh yang itu maksud gua hal-hal begitu yang bisa bikin kita jadi bangga sama negara kita. Iya. Ada ini kan apa? Bukan cuma kemenangan olahraga di level internasional kan. Menurut gua itu sama bangganya ketika kita lihat misalnya atlet kita menang di pertandingan internasional dengan melihat band kita atau penyanyi kita, wah ini meskipun kasarnya kita nggak tahu lagunya lagunya bukan selera gua kayak tapi dia ada di sana mewakili Indonesia kayak wah ini dia kebanggaan gitu. Ya itu tuh setuju tuh perasaan itu tuh sama bener perasaannya waktu gua nonton Ali tuh sama kayak siapa pebulu tangkis menang gitu sama tuh perasaannya kayak wah gila di negara orang ada band Indonesia gitu. Itu sih ya rasa nasionalisme lah. Ya jadi tolonglah bapak-bapak pemangku kebijakan yang punya dana buat pengembangan seni dan kebudayaan dipikirkan ya. Mulai ya APBN tahun depan lah. Kasih kesempatan kepada band-band industri. Jadi susah sih dunia hiburan kita bernaung di mana leh? Aircraft udah nggak ada ya. Kita, ini Om Leo yang bilang sih, kita tuh nggak ada yang menaungi seniman-seniman ini. Gue nggak tahu di bawah kebudayaan. Kementerian Kebudayaan kayaknya. Katanya enggak. Wow. Gue nggak tahu juga sih, tapi dia udah bisa tuh film dikasih kucuran dana, udah bisa tuh dari Kementerian Kebudayaan kalau nggak salah. Irama Nusantara juga kan dibantu sama Kementerian Kebudayaan. Selesai. Kan udah habis. Udah habis. Ya gimana? Ya. Irama Nusantara. Dulu ada Backcraft dulu. Iya. Iya tapi ini sekalian kalau ada yang nonton juga bapak-bapak pemangku kebijakan Irama Nusantara tuh adalah harta karun kita. Iya jangan arsip. Kenapa Indonesia tidak menghargai arsip? Ya kadang-kadang mungkin kayak misalnya karena istri gua kerja di pemerintahan ya kadang-kadang mungkin mereka tuh ada juga kendala ketika mau ngasih bantuan. Ini posnya dari mana nih? Bingung. Iya. Bingung. Jadi kalau misalnya mau ngambil dari pos ini nanti salah kan. Oh ini kok ngapain ngasih ke sini? Ya. Nanti dianggapnya korupsi atau apa. Jadi mungkin yang harus dipikirkan adalah bagaimana para pembuat kebijakan ini memang dipikirkan nih buat dukungan-dukungan penampilan band-band industri ini ditaruhlah secara aturan memang ada memang disiapkan anggarannya. Jadi gua rasa jangan-jangan gitu juga. Oke kita mau ngasih bantuan tapi dananya pakai dana apa ya? Nah nanti kalau ngambil dari dana ini nanti kok dipakai buat ini? Wah ini menyalahi administrasi bisa disangka korupsi. Jadi ya gua nggak tahu. Ada yang bilang kalau Kementerian Kebudayaan punya dana abadi katanya buat suplai kebudayaan.
Tapi ya mungkin silakan bapak-bapak yang kerja di Kementerian Kebudayaan tolong dipikirkannya dukungannya bukan Iya. ya bukan mengemis, ini hanya Ngingetin. ya kan bukan gua juga yang mau manggung. Iya, Jadi iya. kan kalau gua yang manggung Nah, ini iya. mengemis. Makanya. Ini kan gua nggak manggung. Nggak ada kepentingan Ya, ya. jadi hanya sebagai pecinta musik ya kita bakal seneng kok ngelihat band-band yang manggung di festival lebih banyak lagi gitu. Itu makanya gue bilang gue gak ada kepentingan, bukan gue juga yang ini, makanya Iya. tapi gue ya apalagi teman-teman ini punya satu niatan begitu kok kayaknya sedih gitu ngelihatnya gitu. Aduh. Iya, kalau kita Apa yang yang bisa ngomong, gua gua bantu rasa gitu? kita nggak dapat keuntungan apa-apa ya ketika kita bilang, ayo dong beri dukungan. Ya, kita manajernya juga bukan. Kita dapat komisi dari, kan nggak mungkin misalnya kita, nanti Pak tolong, tapi kalau nyumbang ke band kasih tahunya dari Fixtep. Ada komisi ya. 5% buat Fixtep ini. Enggak. Nggak ada. Ini murni musik aja. ini. Murni Penikmat pencinta aja. musik dan itu udah ngalamin gitu ketika nonton band terus We Are Ali from Jakarta Indonesia itu rasa itu aja tuh gitu Ya, itulah ya, tapi kan kita udah bicara dari tadi beberapa band yang sudah mulai ya manggung dan dikenal beberapa publik internasional. Kalau menurut lu ada nggak band atau musisi yang harusnya nih bisa nih dia juga kayak mereka nih lebih dikenal di level internasional? Tadi udah lo sebut sih Kang, The Sigit. Tapi The Sigit udah. Dua albumnya itu dua-duanya bahasa Inggris kan. Dan bahkan lebih apresiatif waktu tur Australia itu kan. Iya. Dan itu udah udah jelas kelihatan kalau di sana tuh mereka dihargain gitu. Nah mungkin kalau mereka memang bisa ya ke UK atau ke US. Iya. Sound mereka sih cocok sih ya buat. Iya daerah-daerah Iya sih, Sigit sih. kegelapan Iya. situ. Ini selain Ali lah ya, Ali udah Iya. Itu tadi makanya band-band yang kayak Ali, Sigit itu kan Atau harus yang baru banget. iya nggak masalah. Yang gua rasa kenapa Ali atau ini karena soundnya bisa diterima kuping mereka. bener. Iya. Apalagi ya? Lu apa Bang? Nggak kepikiran gue selain Sigit. Kang Soleh. Ali apa? Lo apa leh? Ya itu tadi persoalan di kita tuh apa ya? Kadang-kadang ketika kita bicara band misalnya, gua kasih band rock, di sana Ada yang lebih mantep gitu ya. Iya, ada ribuan. Oh. Jadi makanya harus sesuatu yang berbeda. Kenapa Ali? oke. Kenapa Ali tiba-tiba di sana jarang kan ya kayak gitu. Yang Ya Glass Beam. Tapi Iya. emang ada lagi ada Glass Beam sih. Iya, tapi enggak yang pasaran Iya, musiknya. Jadi Kebetulan Middle East naik, iya, mereka ngikut. time-nya Iya, pas iya, dan pas banget. musik mereka bagus. Terus memang nggak banyak yang begitu di sana kan. Secara industri juga belum nggak banyak sekarang kayak gitu. Kalau gue inilah, ini nih yang timur-timur ini nih. Oh. Ya lo kebayang musik-musik kayak Iya, gitu tuh iya, di iya. luar tuh Oh, pasti. iya juga sih. Itu bisa lo leh. Iya, musik Bisa lo leh. Bener. Musik-musik hip hop. cocok sama jadi kayak country-nya di luar Iya, kan. iya, Buat iya. main dance. Iya, ya. iya. Iya, wah lucu tuh lagu-lagu timur Tabola Bale tiba-tiba dia, wah gitu kan. Wah lucu juga nih. Bisa nih. Timur-timur ini nih. Sekaligus ekspor minuman lah ya kan. Sepaket gitu kan. Minuman lokal dan musik lokal. Shopee from Indonesia. Sepaket. Ya, loh sih. Ya, temen gue pernah nulis tuh di Playboy soal minuman Lokal. Lokal. Iya. Soal itu segala macam minuman khas. Banyak loh kita di Iya, Indonesia banyak Tuak banget. Medan. Iya, temen gue nulis itu dari mulai Ciu sampai ke Jawa kemana. Lapen. Nah, Iya, Lapen. Lapen. Ada temen gue nulis tuh di ini. Wah, iya Di juga Playboy pernah nulis soal itu. Itu temen gue yang sama yang lagi bikin dokumenter Igor Tamerlan nih. Oh, orang yang sama. Alfred Ginting ya. iya. Temen gue dari kuliah dia cuman itu kita tunggu aja nih dia sampai ke Eropa mau wawancara ini keluarganya Igor Tamerlan Di Eropa keluarganya ya. di Paris atau apa kata. Dia tuh merasa ini penting lah ini gini. Iya, ya. Kita tuh ya gua tunggu aja. Dia tuh gara-gara lihat dokumenter apa gitu di Netflix yang musisi tidak dia tahu tiba-tiba kok ini menggugah. Nah, dia terbersit lah Igor Tamerlan. Ya kita tunggu lah teman saya Alfred Ginting. Nanti juga ada mungkin menarik juga tuh satu episode kita bahas soal film dokumenter musik. Wah, Iya. Nggak dapat lo ya? Nggak dapat ya? Nggak tahu band yang harusnya go internasional. Atau yang lama banget deh Kang, yang kayak Dara Puspita mungkin. Dara Puspita udah go internasional. Dulu dia udah pernah tur ini kalau nggak salah tur mana sih? Dia kan kalau nggak salah dia pernah tur juga tuh Dara Puspita di awal-awalnya. 2.000 gitu. Dua Kribo ya Dua Kribo di Indonesia aja susah. Oke. Gue pengen nanya satu. Go internasional. Temper Trap tuh menurut lo hitungannya band? Bukan lah.
Temper Trap tuh vokalisnya orang Indonesia, keturunan Indonesia. Emang orang Indonesia bukan keturunan, orang Indonesia. Iya, tapi kan dia bandnya band sana. Hitungannya bukan band kita. Memang sudah internasional, dia nggak perlu go. Emang, ya tapi kan dari Australia sih. Atau kalau ada individu yang pengen go internasional ya individu ini merantau aja kayak teman gua. Bikin band di Jerman. Oh iya? Iya, namanya Cactus. Yang for drummer Breakfast. Bukan Main ya? bass dia, Bang. Oh main bass. Main bass dia. Itu udah mulai tour, udah mulai jadi headliner, udah mulai... Semuanya bandnya orang Indonesia. Satu doang. Namanya Thomas, orang Depok. Oh iya? Iya. Nama bandnya apa? Cactus for Breakfast. Kaktus For buat breakfast. sarapan. Oh, breakfast. Surf rock loh, surf rock. Ya. Seret itu kaktus Enggak for sampai breakfast. seretnya udah berdarah-darah itu lah. Itu, makan emping aja seret. Ini kaktus. Musiknya Iya. kayak apa? Surf rock. Oh, Dan mereka ada agenda yang mudah-mudahan jadi tour Indonesia. Oh. Tahun depan dari Jakarta Oke. sampai Bali rencananya. Oh, dibuka sama ini dong, apa si Panturas. enggak, yang lebih ini lagi dong, apa Southern Beach Terror. Wah. Gue gak tahu tuh. Lu nggak tahu Southern Beach Terror? Southern Beach Terror itu si gitarisnya si Bowo. Lu kalau band Sundancer tahu? Ada Sundancer dari Lombok juga. Jadi dulu Southern Beach Terror, lu tahu Frau? Gue cuma tahu Nggak, kalau Lombok Deder. Ya, Nah, Deder tuh pernah oke. tur sama Sundancer. Nah. Lu tahu Frau nggak? Frau yang Tahu, si tahu, Lani. Frau, Nah, tahu, ya. Si Lani ini keyboardisnya Sundancer. Keyboardisnya Southern Beach Terror. Oke. Jadi mereka bertiga, si Bowo, si Lani, sama gue lupa nama drummernya siapa. Pokoknya gitu, si Bowo tuh kalau manggung selalu pakai topeng. Sebelum si Dongker tuh siapa namanya? Arno. Si Arno pakai topeng. Si Bowo udah pakai topeng manggung. Sedap. Nah, tuh Southern Beach Terror itu surf rock. Cuma mereka si Bowonya kayaknya udah jarang tuh, kayak jadi mitos Southern Beach Terror manggung Jadi tuh. mitos. Si Laninya tiba-tiba jadi Frau lebih melejit daripada Southern Beach Terror. Iya. Anjing ternyata udah hampir sejam kita. Gue nggak expect bakal panjang juga bahasan ini. Gue pikir Ya, tadi. nanti gue pikirin dulu, gue pusing. Gue Iya. Sementara Kang gue Soleh. gak mau mikirin orang lain, gue malas. Siapa yang seharusnya, bukan urusan gue, siapa? Ya kalau kalian lah siapa tahu ada masukan. Nah, Ya, ini kita dengerin dulu Vonis Haris. hari ini saya baca boleh ya. Boleh dong. Depan Turas Galura Tropicalia. Ini menurut gue dari segala aspek, dari etnik, dari branding, dari persentase ketika di Fuji Rock, matang banget. Gue baca ya, boleh ya. Boleh dong. Depan Turas angkat jangkar, mini album Galura Tropicalia siap berselancar. Seperti sudah hatam surf rock, mereka bereksplorasi ke arah tradisional Sunda dan disco pop. Tidak tanggung-tanggung Depan Turas membawa Dul Sumbang dan merombak ulang lagu legendaris Talak Tilu. Gara-gara album ini gue sedikit banyak berharap jadi orang Sunda ya. Karena album ini full, EP ini full bahasa Sunda. Dan gue kayak nyari-nyari artinya hampir setiap bait lagunya gitu. Tapi dari kacamata orang yang gak ngerti lirik bahasa Sunda pun gue tetap bisa mengapresiasi karena banyak bunyi-bunyian lokal. Menariknya mereka juga menggait kalau nggak salah orang luar Indonesia lah untuk eksekusi artistiknya. Oke. Vonisnya basic banget. Harta karun dari Jatinangor. Asik. Ya, karena kan berlayar ya gitu lah ya. 1 to 5. Skor. Skornya 4,5 dari 5. Wow. Karena yang gua apresiasi dari eksplorasi musisi yang udah ketemu niche-nya gitu atau polanya gitu, mereka tetap bisa memaintain militannya yang biasanya lompat dari atas panggung itu, bocah-bocah itu. Sama orang-orang yang lebih tua kayak gua yang nonton mereka 5 tahun lalu tetap suka. Jadi bisa menjaga militannya dan dapat audiens baru. Dan ini adalah berkat kecanggihan dari seorang Ricky Kodok sebagai produsernya di album. Fergana. Oh, gue baru inget yang harusnya go internasional almarhum Hari Rusli. Paket Bukunya. lengkap dia. Gara-gara gue liat bukunya. Dia kan progresif iya, terus musiknya world music iya. Dia bisa menggabungkan atau pengaruh barat dengan pengaruh lokal dengan baik gitu. Iya, Musik-musik buatan Hari Rusli itu terdengar barat tapi juga sekaligus masih terdengar lokalnya. Hebat ya Hari Rusli. Si Bengal dari Bandung. Persis Galura Tropicalia juga kayak gitu rasanya. Nah ini kita mau terima kasih dulu
Sini ini nih, send di zoom satu-satu ya. Yang buat yang ngirimin rilisan fisik ya. Ya. Ini Wow. Porak-poranda, an EP of Rome Boys Alert. Rumi Boys. Rumi alert. Boys. Ini dia. Oke, thank you. Ada lagi, I guess you missed the point. Wow. Dari Rumi Boys Alert juga. Lah, ini juga nih, Rumi Boys Alert juga. Oke. Tapi ada. judulnya menarik nih, Internet Kills Logic. Sedap. Albumnya banyak juga ya. Rumi Boys Alert. Ini ada Rumi Boys Alert juga ini. Udah 3 album. Nah, ini sama-sama ini. Sama nih. Thank you, Rumi Boys Alert. Kayak modelan apa nih Rumi Boys Alert? Wah, belum Lo dengerin. belum denger ya? Belum dengerin. Udah banyak albumnya kita belum pernah denger. Iya. 3 album loh. Dari mana tuh? Band dari mana? Gak Belum tahu tahu nih. nih. Silakan yang Rumi Boys Alert tinggalin komen kami dari ini gitu. Ya, atau klip ini di stitch aja videonya. Ya, ini apa nih? Lost Conscious 3 album loh. Lost Consciousness banyak ya. Part 2 dari Renon apa sih? Ini nggak kebaca Renon. Oh ini yang ngasih gua kemarin di Paspor kalau nggak salah. Apa nih berarti nama bandnya? Ren. Gitu tuh. Ada itunya Ada posternya. gitu. Tadi posternya mana ya? Kemarin ngasih waktu di... Nggak ada. Oh nggak ada. Ini Oh ini. Itu apa dibacanya? Nggak tahu tuh. Tetap aja nggak menjawab. Rinan. Ini apa? Ya? Iya, NA. Re doang kali, Renan kayaknya Renan. Rinan. Ada NAN. Ya, Renan dengan Lost Consciousness Part 2. Kalau ini ada, gue suka banget nih covernya nih. Nggak ada grafis sama sekali. Siapa itu? Ini Manny West. Is it okay if I love you? Oke aja. Oke Tapi aja. Ai belum tentu love you. Asik. Oh, Renan. Renan. Oke. Ini ada Voice That Make Us Stronger. Voice that make us stronger. Wah kayak Top Gun. Iya. Kayak iya. Ini ada Taktis. Ini Taktis sudah 2 album nih. Ih, keren. Ada Enjoy sama Surprise. Taktis nih. Taktis. Ini sekarang saya berteman dengan personilnya. Art Yellow. Arkielo. Gue sekarang temenan sama siapa lagi? Gilang. Gilang. Vokalisnya. Berteman tapi lupa namanya. Baru kenal, Kang. Tuh covernya itu kali ya. Si Ini. ini yang buat nih. Ini gambarnya vokalisnya. Oh gambar vokalisnya. Ya, sedap, man. Ini keren juga nih covernya nih. Kala Biru Adventure Park. Ya, Kala Biru band dari mana nih? Ya asik. Ini temannya Bang S, Equals. Oh iya Equals. Udah minggu lalu udah Ya, tuh. Minggu lalu. Nih ini gue dikasih udah lama banget. Puff Punch. Tahu. Iya. Lama banget. Terus ada ini apa Bobo Tarlika. Aduh. Ini nggak tahu nih nama bandnya Tamasya Dibuka apa ya kayaknya ini kan. Oh, ini BTADD. Oh BTADD. Iya, bimbingan. Oh iya bimbingan anak tersiap di dunia. Tamasya Dibuka. Harus nonton sih lu, Bang. Iya lucu. Wah, aneh. Banyak juga rilisan fisik ya. Gue seneng apa lihatnya. Jadi ketika dikirim-kirim ini kita cuma selang 2 minggu aja udah banyak banget. Iya. Ini ada Kala Biru nih, si Bobo Taglika atau apa ya Bobo Tagri. Kala Biru. Wah, gila ini apa sekarang kok susah ya apa nulis nama bandnya ya? Dari Iya, ini sini- apa nih? Ini apa The Gems? Ini apa sih? Buy One Get War. Oh, bagus. Kalau zaman dulu kita tuh kalau sama major label kita dimarahin tuh kalau cover-covernya tulis nama band susah. Jadi kalau di toko kaset nyarinya susah. Iya ini bacanya apa ini? The Gems ya. The Gems. The Gem. Nggak enak Iya, The banget. Gems. Gems. Ini ada Aurefoir, Buy one get Stage of one. Grief. Ini ada suratnya dia. Apa tuh baca dong? Halo Fixtape, kami Aurefoir dari Ciamis. Berikut rilisan kami, mini album pertama kami. Selamat mendengarkan, terima kasih. Ciamis, Ciamis, Aurefoa. bro. Aurefoir. Ini ada Badness, The Sweet 2000 Generation. Ini mah gue tahu nih band Depok nih. Oh band Depok. Yoi. Depok pernah Anak-anak ngalahin. muda. Ini ada 2 album dari Gandhi Sehat. Ada suratnya juga nih, Gandhi Sehat, Halo Fixtape. Pakai kertas dah baca. Iya. Gandhi sehat. Gandhi Sehat Lustra 5 tahun. Ah, Wow. Gandhi Sehat. Oh, usia 5 tahun. Sudah rilis 2 album punk rock. Dipengaruhi Buzzcock.
Wah keren banget. Cosmic Psychos, Buzzcock. The Cramps, apa ini? School of Medicine. Semua lagu ditulis Gandhi sendiri dan semua musiknya dikerjakan ayah di rumah. Sengaja direkam dengan sound mentah, raw, ala Circle Jerks, serta dirilis dengan semangat Echo and the Bunnymen, low budget rock. Keren. Gandhi. sehat. Nanti kita dengerin. Ini nih. Iya, keren. Sudah punk rock sejak 5 tahun. Gandhi sehat berantakan. Wah, ini keren. Bawa Kang. Nanti gue dengerin. Ada nih Glory Time dengan The Gang. Ini boleh nih, The gua Gang bawain. Glory Time ya. Buat gue denger di rumah. Iya. Ini yang tadi menarik perhatian gua, James Steady, Riot City Rockers, Reggae is Dead. Apanya yang menarik perhatian lu? Ini musiknya reggae berarti ya? Kayaknya sih ya. Warnanya ya? EP sih. Apa 5 Rocksteady lagu. kan ya? Rocksteady. James Steady. Ini ada Oyster. Singular Omnibus. Waduh, bahasanya nih bahasa Inggris semua. Mantap. Moral Dilema FTW, nggak tahu yang mana nama band, yang nggak tahu yang mana judul albumnya ya. Moral Dilema FTW. FTW itu singkatan dari apa? For the win. For the Win. Banyak sih. Gua pikir dulu tuh FTW For the tuh world. fuck the what? Bisa juga kalau mau. Gua pikir kan WTF kan what the fuck. Ya. Pas FTW apa fuck the what? Ini lebih balik Fuck the doang. what? Ini ada School of menyalak telak. Arkielo. Arkielo yang menyalak Iya. telak temen lu tadi ya. Yo Sama ini terakhir ada No Stages Mitos nih, No Stages Mitos. Ini ada Jontral dengan Jontralisius atau Jontralisius. Jontralisius. Penggemarnya Jontral. Yo Menu side A side B, gokil. Makanan, minuman. Layoutnya oke nih. Ada Liberica. Kayak Ini nama albumnya apa nama bandnya ya? Liberica makanan itu restoran. Bukan itu bang. Iya, iya. Main. Kayak pernah denger nih restoran kali Liberica. Wah, ini apa nih? Best Pamulang. Apa sih? Teror apa sih? Teras apa sih yang nama bandnya apa sih ini? Ini DIY banget nih ya. Iya, tapi DIY yang gampang dong baca. Iya, Teras Teror Bising. Oh, Teras Teror Bising. Pamulang nih ya. Best Pamulang katanya. Wah, bagus ini tidak terlalu muluk-muluk ya, merasa terbaik di Pamulang aja. Gitu aja. Tapi hey, Teras Teror di Pamulang masih ada Jimmy Multazam. Jangan mengaku the best Pamulang, ada Endah Resa Ratu Ayo Pamulang. Berani-beraninya kau mengklaim best Pamulang. Klaim yang berani itu. Ini yang terakhir dari saya ada Jontral. Jontral yang Dengan tadi ya. judul Fermentasi Berarti udah Ide. 2 album ya. Iya. Gila ya, banyak yang kita nggak tahu dia udah 2 Iya. album, 3 album ya. Jontral. Gelora Tua Muda. Dari Nggak tahu, namanya Gelora Tua Muda aja. Ketutupan ini ya, QR-nya. Iya. Nih Scan Me, bisa nggak di Scan Me itu? Gelora Tua Muda. Double exposure ya. Ngirimnya 2 lagi. The Summer, Maxi Sing. Oh, ini gue tahu ini. The Summer anak Bandung, Le. Oh, Yang kemarin acara Britpop, mereka bagus bawain lagu-lagu cover Britpopnya bagus-bagus. Kelihatan sih dari sepatu Adidas dan parkanya itu ya. Udah. Covernya sih bagus ya. Apa maksudnya cover band-band, cover lagu-lagu Britpopnya Britpopnya, bagus-bagus. ya, Tapi ya. gue nggak tahu kalau lagu sendirinya berarti ini. Oh, ada 7 Inch. SNK. Saturday Night Karaoke. Nama bandnya Saturday Night Karaoke. Keren. Si ini Kang yang kemarin ngasih buku, Prabu. Oh, Bandnya Prabu. Bandnya Prabu. Iya. Apa? Popang berarti? Ya, gitu melodik dan ke situ-situ. Iya lah. kan si Prabu mah anak melodik banget Popang. Oh, ini Bart and the Brats. Keren kah? Buset. Keren ini. Chickpea Records ini kok kayak bukan dari sini ya? Cipi mah Bandung kan? Oh, Bandung ya, Chickpea. Cikpi. Oh, Indonesia dan Prancis. Oh, France, ya, split. Prancis, ya. The Battle Beats dari Indonesia, dari luarnya Bart and the Brats ada split ini. Keren. Keren split. Oh, ini juga ada The Battle Beats. Wih. Kayaknya bandnya punk ya kalau dari jaket kulitnya sih dan rambut Iya, Ramonesnya ini ya. ada style You don't know me, grafisnya. Rest in Peace. Iya, kayaknya dari jaket kulit dan poninya sih. Oh, itu paket dari ini. Loh, banyak juga nih The Battle Beats. Gua ambil ya. Udah. Apa kata? Buat lu tapi ntar aja Oh, sih. cari. Iya. Gue kira ini. Loh, ini juga The Battle Beats juga keren sekali ini, udah banyak 7 inch-nya. Konsisten lagi ya BW semua ya. Iya. Coba dengerin itu. Jangan-jangan asik tuh. Ntar bisa di situ tuh. Nanti coba cek deh. Iya, ada ininya enggak? Si Ada.
konektornya ya. Itu dia yang sudah ngirimin, nanti sebisa mungkin kayak tadi nih Gandhi Sehat dibawa nih sama. Iya, ini udah gue tandai nih. Lo cerita dulu, kemarin lo udah dari sekian Oh, iya. banyak. Gue udah denger, udah bawa 10. Sejujurnya gue baru denger 6, Bang. Oke. Gua baru Belum ngerti. ada yang nyangkut. Belum ada yang nyangkut. Oke. Ini Apa-apa. beneran, ini real ini. Gue bawa 10, baru denger 6. Dan mungkin juga karena speaker gue bapuk kali ya. Kayak nggak nyangkut gitu. Lu reviewer musik speaker bapuk. Ya kan baru Kang aku ini. Tolong yang mau ngendorse speaker. Fixtep boleh, Fixtep kasih ya pengusaha sound system yang audio file kasih ke Haris sama saya juga bisa lah kalau ganti speaker masih oke. Kemarin gue waktu main ke rumah langsung ditawarin speaker. Oh, di high end. 75 juta gue bilang. Terus dia, "Leh, ini murah, Leh. Ini biasanya harganya 150. Ini orang ini lagi ngejual. Murah 75. Tetap aja gue bilang 75 juta. Lasso mah terlalu high end, ngeri. Udah gitu dia. Banyak banget di ruang tengah ada speaker high end. Di kamar dia speakernya bagus-bagus juga. Terus ada di studio speakernya bagus-bagus juga. Jangan speakernya, jarum turntable-nya lo tanya aja harganya berapa. Tanya dia harganya berapa. Amplinya banyak. Iya. Ada. Ya pokoknya terima kasih yang sudah mengirimkan rilisan-rilisan Makasih fisik. Setidaknya itu yang bisa kami lakukan ya, ngasih tahu bahwa ada rilisan-rilisan fisik yang mungkin bisa dicari, dan nanti tolong kalau misalnya yang nonton ada personil bandnya atau manajemen bandnya, tulis di komen, saya band yang dibahas tadi di edisi ini ada cover CD-nya, cover kaset yang tadi, jadi biar promo gitu, biar saling kenal di antara di antara yang baca komen. Jadi saya band ini yang ada di episode ini. Jadi biar siapa tahu ngeklik gitu. Dan sekali lagi silakan kalau mau komen juga soal tema hari ini. Kalau dengar internasional atau go internasional, siapa musisi yang terlintas di benak lo? Ya, itu dia. Terima kasih. Assalamualaikum.